Hai, namaku Anita, 15 tahun. Aku mengidap penyakit CIP, kepanjangan dari Congenital Insensitivity to Pain. Ini artinya aku tidak bisa merasakan sakit seperti kalian. Bahkan, aku tidak pernah dan tidak tahu seperti apa rasa sakit itu. Ini penyakit yang sangat langka. Kakek buyutku dulu mengidapnya, lalu berselang beberapa generasi sebelum akhirnya menurun kepadaku. Aku tahu kamu mungkin berpikir tidak bisa merasakan sakit itu hebat. Tapi yakin deh, itu nggak sekeren kedengarannya. Kita merasakan sakit memang ada alasannya. Itu untuk memperingatkan kita jika ada sesuatu yang salah, sakit gigi, demam, atau terkena benda yang terlalu panas. Aku tidak pernah bisa mandi sendiri. Ibuku selalu membantuku dan memeriksa suhu airnya. Itu juga berarti saat aku dalam bak mandi, aku tak akan bisa menambah air panas lagi karena bisa-bisa aku terbakar. Aku bisa aja merasakan panas dan dingin, tapi aku tidak tahu gimana rasanya kepanasan atau amat kedinginan. Sampai-sampai jemari kakimu terasa sakit. Aku juga harus mengiris makananku dan kubiarkan dingin selama 5 menit sebelum kumakan agar mulutku tidak kepanasan. Aku bahkan gak pernah minum minuman panas, cuma minum jus aja. Aku penasaran melihat teman-temanku yang tidak sengaja melukai diri mereka. Menurutku, ekspresi kesakitan mereka aneh sekali. Ibuku yang jarinya kejepit bagasi mobil menjerit kesakitan, kemudian berlalu sambil mengibaskan tangannya selama 10 menit. Kalau itu terjadi padaku, aku bahkan tidak akan mengernyit. Dan ini tidak baik, karena bisa aja aku mengalami yang lebih parah dari sekedar cedera. Kakek buyutku yang juga mengidap CIP meninggal di usia 40. Karena penyakit jantung. Dia tidak merasakan adanya gejala dikarenakan CIP-nya. Jadi, tidak ada tanda peringatan bahwa dia sedang sakit berat. Orang tuaku ketakutan kalau aku akan menjadi sakit juga dan aku tak menyadarinya. Mereka membawaku periksa ke dokter tiap bulan. Tidak ada obat pasti untuk CIP. Walaupun ada beberapa pengobatan eksperimen di luar sana. Orang tuaku menolaknya karena tak mau aku jadi kelinci percobaan. Kata mereka, itu terserah aku aja kalau mau mencoba di saat usiaku 18 tahun. Aku punya bekas luka di lengan yang kudapatkan di restoran karena terkena tumpahan secangkir teh panas. Tapi karena tidak terasa sakit, aku nggak kaget atau mengguyur lenganku dengan air dingin. Pernah sekali aku terjatuh saat memanjat dan kakiku terkilir, tapi terus aja berjalan sepanjang hari. Sorenya, ibuku melihat pergelangan kakiku yang bengkak, lalu membawaku ke rumah sakit. Ternyata kakiku keseleo dan kubuat makin parah karena tetap kupakai berjalan seharian. Aku harus memakai krok selama berminggu-minggu. Aku tidak diizinkan untuk ikut olahraga apapun. Aku akan melukai diriku sendiri dan aku tidak boleh menggunakan alat penanak atau teko. Mamaku harus menyuruhku memakai krim matahari atau jaket. Jika cuaca amat cerah, aku nggak boleh keluar di siang hari karena khawatir kulitku jadi terpanggang. Meskipun tak ada niat berolahraga, kadang saat makan siang, aku ikut bermain basket dengan temanku. Ada anak laki-laki yang mencoba merebut bola dariku dan aku tersungkur jatuh ke tanah. Dia menatapku dengan mulut terbuka dan anak-anak yang lain terkesiap. Kulihat lenganku yang keluar dari persendiannya dan menggantung lemas. Aku bahkan tidak sadar. Anak laki-laki itu membawaku ke ruang UKS dan aku duduk di sebuah kasur berangka besi dengan tersenyum. Paling tidak sebelum badanku runtuh dan aku pingsan. Aku tersadar 3 jam kemudian di rumah sakit dengan lengan diperban. Tak perlu dijelaskan lagi, orang tuaku murka kepadaku. Saat aku kecil, dulu beberapa anak pernah mencolek dan memukulku untuk melihat reaksiku. Badanku dulu penuh dengan luka dan ruam yang membuat orang tuaku ngeri. Mereka protes ke guruku yang kemudian memberi penjelasan ke seluruh sekolah tentang betapa bahayanya kondisiku dan gimana sikap mereka bisa membuatku dilarikan ke rumah sakit. Sekarang aku lebih tua dan mendapati kebanyakan anak akan menjauh dengan ketakutan akan mencelakaiku, terutama setelah insiden dislokasi lengan. Sebenarnya itu membuatku sedih, tapi aku tidak bisa apa-apa. Temanku Kayla bilang aku ini seperti pahlawan sungguhan. Menurutku, aku ini tidak punya kekuatan yang hebat. Aku pinginnya punya kekuatan super cepat atau menjadi tembus pandang. Aku gak khawatir soal masa depanku. Semoga aku tidak menjadi sakit dan tidak menyadarinya seperti kakek buyutku. Kondisiku ini kadang membuat hidupku lebih sulit, tapi tak akan kubiarkan menjadi penghalang. Aku mungkin bukan pahlawan super, tapi aku adalah aku.
Aku akan berusaha sekuat tenaga melindungi diri dari cedera dan menjalani hidup yang normal. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Beri tanda suka jika kamu percaya bahwa kita harus memanfaatkan hidup sebaik-baiknya, terlepas segala rintangan yang harus dihadapi. Silakan tinggalkan komen bagaimana pendapatmu tentang ceritaku, karena aku ingin sekali mendengarnya.